Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatia, masuk Fatia. Ya, makasih Kak. Ya, Silakan duduk, Fatia. Iya, makasih Kak. Tumben nih kesini ada apa ya? Iya nih Kak. Saya kesini karena mau sharing-sharing sedikit gitu sama Kakak. Soalnya seingat Fatia, kan dari jurusan DK kan ya? Oh iya, betul sekali. Nah iya, jadi tujuan saya kesini itu Kak, mau bercerita sedikit sama Kakak. Oh boleh dong. Tapi gimana sekarang kabar Fatia? Alhamdulillah kabar Fatia baik sih secara fisik, tapi ada hal yang membuat Fatia kepikiran Kak. Ya? Iya Kak, kayak gitu. Tapi sebelumnya kamu udah pernah konseling belum di tempat lain gitu misalnya? Belum sih Kak, ini pertama kalinya buat Fatia. Ini juga masih nyoba ke Kakak. Gitu, jadi ini pertama kalinya ya. Baiklah, sebelum memulai konseling, jadi dalam konseling itu ada aturan, ada tahapnya yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya pelaksanaan konselingnya juga terarah. Jadi sebelumnya kakak mau jelasin dulu apa itu konseling. Konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalahnya, sehingga individu tersebut dapat menemukan solusinya. Lalu di dalam konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana Fatia tidak perlu khawatir, masalah hanya kita berdua dan Allah yang tahu. Lalu di dalam konseling juga ada batasan waktu. Jadi di sini kita pakai durasi 40 menit saja ya. Bagaimana sampai sini Fatia sudah paham? Iya Kak, alhamdulillah Fatia paham. Baiklah, kalau sudah paham bisa mulai diceritakan apa yang membuat Fatia kepikiran seperti yang Fatia katakan di awal tadi. Jadi ketika saya tuh benar-benar bingung, kan saya sudah kelas 3. Nah, untuk berikutnya saya tuh bingung antara dua peminatan jurusan. Bingung, kenapa? Kok jadi bingung? Soalnya Fatia itu punya dua peminatan gitu loh untuk dimasukin. Lalu jadi gini Kak, saya tuh bingung antara dua jurusan, dimana saya tuh pengen masuk psikologi, tapi kalau ditimbang-timbang akan membutuhkan biaya yang lebih, mengingat dari pihak keluarga, orang tua saya tuh masih punya dua tanggungan adik di bawah saya dan satu kakak yang masih kuliah. Nanti bagaimana lagi kalau ditambah dengan saya? Kemudian pilihan kedua, saya tuh pengen masuk jurusan jurusan mediator, tapi di mediator itu cuma sampai D3 Kak, nggak sampai S1, sementara Fatih itu maunya sampai S1, jadi Fatih bingung. Jadi Fatia bingung mau memilih jurusan psikologi itu. Menurut Fatia lumayan mahal, sedangkan melihat kondisi orang tua yang masih banyak tanggungan. Lalu untuk jurusan mediator Fatia inginnya langsung S1 gitu ya? Iya Kak, benar sekali kayak gitu. Jadi gimana Kak? Fatia jadi bingung gitu. Baiklah, saya paham kondisi Fatia sekarang karena saya juga pernah mengalami yang namanya sulit untuk memilih jurusan yang tepat. Nah, sekarang dari Fatiahnya sendiri ya, setelah melihat kondisi yang seperti sekarang ini, kira-kira Fatiah ingin seperti apa nantinya? Sepertinya Fatia tetap harus bisa memutuskan memilih antara salah satunya Kak, untuk melanjutkan setelah Fatia lulus SMA ini. Baiklah, Fatia barusan bilang Fatia akan memilih salah satunya. Kira-kira Fatia yakin belum dengan pilihan Fatia, dan Fatia itu sudah bisa belum menentukan yang mana yang terbaik untuk Fatia? Insya Allah yakin Kak. Yakin pasti bisa ya? Iya Kak. Syukurlah, jadi sekarang Fatia sudah tahu apa yang harus Fatia lakukan sekarang. Mungkin saya akan memilih kepada jurusan mediator Kak, walaupun hanya sampai D3. Semoga saja nanti setelah lulus itu saya dipermudah dan saya bisa membiayai
kuliah saya untuk lanjut ke S1. Setelah Fatihah menentukan jurusan yang tadi nih, mediator, kira-kira apa kedepannya yang akan Fatihah lakukan? Sebisa mungkin Fatihah akan usahakan untuk fokus pada pilihan yang sudah Fatihah tentukan, Kak. Nah, oke. Fatihah pasti bisa ya, karena Fatihah kan kreatif. Fatihah juga punya keinginan yang kuat untuk kuliah. Jadi, fokus untuk pilihan yang tadi akan menjadi pilihan yang terbaik kan tentunya. Iya, Kak. Fatihah akan usahakan untuk kedepannya akan fokus pada satu titik yang sudah Fatihah tentukan. Syukurlah, sepertinya masalah kamu sudah mendapatkan solusi. Oh ya, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Fatihah sudah lebih tenang dan rileks, Kak, dan sudah bisa untuk mengambil keputusan yang insya Allah baik untuk Fatihah ke depannya. Alhamdulillah kalau begitu, kamu sudah bisa menentukan apa yang harus kamu lakukan. Oh ya, apakah konseling hari ini sudah bisa kita akhiri karena kita sudah mencapai batasan waktu yang telah kita tentukan tadi? Iya, Kak, bisa. Makasih, Kak, atas waktunya dan atas masukannya. Iya, sama-sama Fatia. Saya senang Fatia bisa terbuka dan mau bercerita tentang masalahnya dengan kakak. Nah, lain kali Fatia kalau ada masalah lagi bisa nih datang ke sini, kita sharing-sharing lagi, siapa tahu bisa ngebantu lagi. Iya, Kak, terima kasih sebelumnya. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.